disampaikan oleh Ustaz Diri pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah kita akan membahas surah Yusuf ayat ke-39. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di pembahasan sebelumnya yaitu masih terkait yaitu di mana penghuni penjara, dua orang penghuni penjara yang merupakan sahabat daripada Nabi Yusuf bertanya tentang terkait tafsir mimpi. Maka respon daripada Nabi Yusuf itu enggak langsung menjawab gitu. Tapi Nabi Yusuf mengambil momen kesempatan butuhnya orang lain, yaitu dengan memberikan atau menyebar kebaikan, yaitu berupa dakwah, mengajak kepada menyembah kepada Allah. Dan ayat yang kita bahas ini masih terkait poin dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, Bu. Nah, jadi Nabi Yusuf berkata, atau dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sahibayis sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibayis sijnu, wahai sahabatku, kata kedua sahabatku yang menghuni penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa dan juga Maha Perkasa? Nah, di sini Syekh Sarawi mentafsirkan wa kalimatus sahibi, dan adapun kata sahib ma'naha mulazimun, itu bermakna teman dekat atau bermakna pendamping. Dan juga wal jami'u baina Yusufa wasijinaini huwa sijnu. Nah, hubungan erat yang menyatukan Yusuf dengan dua penghuni penjara itu, Bu, karena apa? Karena keberadaan mereka bersama di dalam penjara. Makanya kan di sini saya mengatakan wa nahnu naqul, maka kita terkadang kan suka berkata fulanun sahibud dirasati. Fulan itu adalah teman studi saya, teman sekolah saya. Atau juga au sahibul hajj, atau dia teman perjalanan haji saya, teman perjalanan umroh. Maksudnya apa? Maksudnya ini hubungan kedekatan ini, Bu, terjalin karena apa? Karena didasarkan pada tempat atau situasi yang mempertemukan mereka. Kayak Ibu nih, misalnya Ibu ngerantau dari Jawa ke Jakarta.
Tahu-tahu sampai di Jakarta ketemulah teman sekampung, ya kan gitu. Biasanya itu kan makin akrab. Kenapa Bu? Yang menjadikan keakraban antara kita dengan dia itu tadi didasarkan pada tempat atau situasi di mana kita dipertemukan. Nah begitu juga terkait Nabi Yusuf ini. Kenapa Nabi Yusuf memiliki hubungan sahib atau hubungan yang dekat dengan kedua orang ini? Ya karena satu nasib, ya kan gitu. Satu nasib, penanggungan juga, ya udah mau nggak mau dekat. Terlebih akhlak daripada Nabi Yusuf ini bagus begitu. Nah pertanyaan ini Bu terkait ayat ya sahibi yang terkait arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ini kan pertanyaan bentuk argumen, yaitu yang membandingkan dua hal yang dimana jawabannya ini udah jelas. Jadi ketika dua napi tadi ditanya seperti itu, jawabannya pasti ya Allah lah lebih baik gitu. Kenapa? Nabi Yusuf yakin Bu bahwa apa? Bahwa mereka akan memahami bahwa menyembah banyak Tuhan itu enggak lebih baik daripada menyembah satu Tuhan. Begitu. Nah kenapa Bu bisa begitu? Karena yang namanya menyembah satu Tuhan itu secara logika rasional kita aja itu kan lebih baik daripada apa? Menyembah banyak Tuhan. Yang pertama kita menganalisa secara logika aja. Yang pertama itu kesatuan dalam masalah penciptaan. Nah sekarang kalau misalnya Tuhan itu banyak, ya kan? Maka apa? Maka akan terjadi konflik pertentangan kehendak satu Tuhan dengan kehendak Tuhan yang lain. Terlebih misalnya Tuhannya sama-sama mengklaim Maha Perkasa. Atau di sini dikatakan Al-Qahar. Maka pasti akan terjadi apa Bu? Perselisihan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Makanya itulah kenapa di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala juga menyindir terkait orang yang meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, yaitu sebagaimana firman-Nya, "Lau kana fihi ma'alihah", kalau sekiranya ada di langit dan di bumi ini adalah Tuhan-Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, maka apa? Maka bakal rusak ini langit dan bumi. Itu tadi. Karena apa? Karena setiap Tuhan merasa kuasa, setiap Tuhan punya kehendak. Nah yang jadi masalah ketika kehendak Tuhan ini berbeda. Begitu Bu. Itu secara logika. Nah yang kedua, efisien dalam apa? Dalam menyembah, dalam masalah penyembahan. Jadi kalau misalnya kita berfokus pada satu Tuhan yang Maha Esa, kita nggak perlu cemas, istilahnya apa? Berbagi antara kewajiban yang berbeda-beda. Karena kalau Tuhannya itu beda-beda Bu, ini kan akan menimbulkan kebingungan. Satu sisi Tuhan nyuruhnya begini, tapi di sisi lain Tuhan yang B nyuruhnya lain lagi. Nah ini kan ibarat kata seperti apa Bu? Seperti perumpamaan yang ada di dalam surat Az-Zumar itu kan dikatakan. Seperti perumpamaan tentang seorang laki-laki yang dimana dia memiliki sejumlah Tuhan. Yang Tuhannya ini saling berselisih gitu. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu. Akhirnya menimbulkan kebingungan nih pembantunya atau hambanya. Itu antara kita dengan manusia, apalagi Tuhan. Udah makin bingung kita itu kalau misalnya Tuhannya banyak. Dan yang selanjutnya yaitu kepastian kekuasaan yang absolut. Maksudnya kalau ada banyak Tuhan itu kan bisa timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi? Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling perkasa? Karena nggak mungkin bisa sama, pasti ada yang lebih. Kan begitu. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, itu kan juga membingungkan gitu. Ada terjadinya persaingan. Begitu Bu. Makanya terkait masalah ini secara logika sekali lagi Tuhan satu itu lebih baik ketimbang Tuhan yang banyak. Bahkan mohon maaf orang yang beragama Kristen sekalipun ya kan itu dia nggak terima ketika dibilang Tuhannya 3. Kenapa Bu? Ya karena malu lah, nggak secara logika juga udah nggak bagus sebenarnya, malu, makanya dibilang tetap Tuhan dia itu 3 dalam 1.
atau satu Tuhan dengan 3 pribadi, kan lebih bingung lagi. Yang jelas dia ketika dibilang Tuhannya banyak nggak mau. Orang Kristen itu sendiri gitu. Karena Tuhan yang banyak itu apa? Memalukan. Gitu. Terus karena mereka kenapa, Bu? Karena mereka udah terlanjur dengan konsep Tuhan yang ditetapkan oleh ketika itu di Yunani kan gitu, di Romawi. Makanya dibikinlah Tuhan manusia. Kenapa dibilang ada Tuhan manusia? Sebagai wujud kalau Tuhan itu sayang sama hambanya, maka dia diturunkan ke bumi untuk apa, Bu? Untuk dia menebus dosa manusia. Kelihatannya mah sayang banget Tuhan ya. Sampai berwujud manusia dengan tujuan menebus dosa manusia, kelihatan sekilas mah sayang. Padahal justru dengan konsep seperti itu, padahal sebenarnya itu justru menghinakan Tuhan itu sendiri. Terlebih ketika Tuhan sudah diserupakan dalam bentuk manusia. Dan akhirnya kan jadi bahan candaan, ledekan. Dan candaan itu bukan dari kita umat Islam, bahkan dari orang mereka sendiri. Itu kan menjadikan apa? Tuhan mereka jadikan candaan, itu agama mereka sendiri padahal. Karena Tuhannya apa? Gondrong, kan gitu, aurat kemana-mana, akhirnya dijadikan candaan buat mereka sendiri. Padahal kalau Allah mah nggak perlu sekedar menunjukkan kasih sayang itu dengan Allah menjelma menjadi manusia. Terus apa? Mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Padahal kalau Allah mah nggak perlu begitu untuk menunjukkan Allah itu sayang. Cukup Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, diampunin. Artinya nggak perlu repot-repot, ngapain Allah turun ke bumi dengan alasan mau menebus dosa manusia. Cukup menyatakan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, udah. Gitu. Dan salah satu bukti, Bu, itu kan yang namanya Allah Maha Pengampun, yang namanya tobat, itu kan syariat. Allah memerintahkan manusia itu tobat, kan begitu. Yang namanya syariat atau perintah tobat, itu kan gak mungkin Allah merintahin orang tobat, ya kan? Terus gak diampunin, mungkin gak begitu? Gak mungkin lah Allah merintahin kok syariat tobat. Ya, kalau misalnya kita punya dosa segede apa gak diampunin sama Allah, berarti bohong dong syariat Allah. Karena Allah merintahin tobat, maka Allah menyediakan ampunan sebesar apapun dosa kita. Gitu. Jadi nggak perlu Allah seperti cara mereka dalam meyakini Tuhan, bahwa Tuhan sayang, bahwa Tuhan pemaaf, menjelma menjadi manusia yang sejatinya menghinakan diri Tuhan itu sendiri. Begitu. Dan juga yang selanjutnya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ma ta'buduna min duni, dan tidaklah yang kamu sembah selain Allah illa kecuali asma'an sammaitumuha, kecuali hanyalah nama-nama sammaitumuha yang kamu buat-buat, antum yang kamu buat, wa aba'ukum yang dan juga yang dibuat-buat oleh nenek moyang kamu. Gitu. Nah jadi Bu, di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Yusuf menjelaskan masih kepada dua orang itu yang di penjara itu. Jadi apa yang kamu sembah selain Allah itu cuma nama-nama doang yang dibuat-buat sendiri, baik oleh kamu maupun oleh nenek moyang kamu. Dan Nabi Yusuf menyampaikan bahwa ini mereka yang sembah hanyalah nama. Ini artinya apa? Nama tanpa eksistensi yang nyata. Nama-nama yang diwariskan, diciptakan oleh mereka dan nenek moyang mereka. Nama-nama yang tidak memiliki kekuasaan, keberadaan, dan landasan dari Allah. Ya sekarang kan kalau misalnya, taruhlah mohon maaf ya kalau takut ada agama lain. Dalam pandangan kita, Yesus itu, ya kan, yang diangkat dari Tuhan itu kan sekedar fiktif belaka. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita yang namanya Yesus adalah atau Isa adalah nabi.
Nabi Isa. Tetapi dalam pandangan mereka, Yesus diyakini sebagai Tuhan. Nah, itu kan cuman bahkan ya sebenarnya yang diangkat ya kan yang disalib itu bukannya Nabi Isa, tetapi yang diserupakan Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Nah, artinya ternyata secara nggak langsung justru yang dituhankan oleh mereka itu apa? Bukan nabi juga, orang biasa. Makanya itulah kenapa yang itu cuma apa? Cuma nama yang dibuat-buat, artinya Tuhan yang diada-adakan aja. Bohong. Begitu, Bu. Maksud daripada ayat ini. Dan nanti pada hari kiamat, ya kan, di hari kiamat nanti kan Allah Subhanahu wa taala apa? Mengomentari atau mengadili orang-orang yang beriman itu, Bu, dengan apa? Dengan mengatakan terkait pada hari kiamat nanti. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir, min dunillah, kemudian dikatakan kepada mereka, maksudnya di hari akhir nanti, di mana min dunillah, di mana berhala-berhala yang dulu kamu sekutukan selain Allah. Qalu, mereka berkata, dollu anna ballam nakun nad'u min qablu say'a. Mereka jawab apa? Mereka telah hilang dari kami, bahkan dahulu kami tidak pernah menyembah apa-apa. Artinya sebenarnya yang disembah oleh mereka itu bukan siapa-siapa. Batu, patung itu kan bukan siapa-siapa. Ya karena memang yang disembah mereka itu buatan bapak moyangnya, buatan dia. Begitupun orang yang sekarang yang mungkin menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka sebenarnya mereka juga bukan siapa-siapa. Gitu, karena apa? Ya karena mereka adalah Tuhan yang diangkat oleh manusia. Bahkan itu, Bu, yang namanya ketetapan Yesus diangkat jadi Tuhan, itu kan setelah beberapa ratus tahun setelah meninggalnya Nabi Isa. Setelah diangkatnya Nabi Isa, itu baru udah berapa ratus tahun itu. Itu pun hasil keputusan Kongres yang menetapkan bahwa Isa adalah Tuhan. Coba. Tuhan itu hasil keputusan dari Kongres. Kongresnya pun berapa ratus tahun setelah Nabi Isa diangkat. Artinya kan mereka ngada-ngada. Begitu terkait masalah Tuhan tadi. Sehingga apa? Mereka telah hilang dari kami, bahkan dahulu kami tidak menyembah apa-apa. Ya artinya yang disembah mereka memang tokoh fiktif dan memang yang diada-adakan begitu, Bu. Nah, Nabi Yusuf dalam hal ini tahu bahwa yang namanya disembah itu harus memiliki eksistensi nyata. Tuhan yang benar-benar memiliki nama yang diperkenalkan oleh dirinya sendiri. Karena apa? Para rasul disertai wahyu yang berisi petunjuk dan aturan berupa larangan maupun perintah. Nah jadi, Bu, Nabi Yusuf mengajarkan kepada dua orang tadi yang bahwa yang namanya Tuhan itu harus benar-benar eksis, nyata, benar adanya. Dan salah satu membuktikan benar adanya Tuhan, Bu, itu bukan kita ngelihat Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena kalau kita melihat Tuhan secara langsung itu mustahil. Ya lihat kita meyakini Allah, lihat bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Yang pertama, Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya itu melalui alam semesta. Seperti nih, kayak kita kan hidup di bumi dengan kenyamanan, oksigen dan lain-lain, kita dikasih air. Ini kan gak mungkin kecuali ada Tuhan yang mengatur. Oke lah, kalau misalnya melalui alam ini semua agama bisa mengklaim, ya kan? Ya Tuhan yang ngasih rezeki mah Yesus misalnya, Tuhan yang ngasih rezeki mah siapa? Buddha atau siapa? Semua bisa mengklaim kalau terkait alam. Tapi ada satu yang gak bisa diklaim sama semua agama. Yaitu apa? Enggak semua agama itu apa? Membawa firman Allah, firman Tuhan. Yang dimana di dalam agama tadi, di dalam kitab ajaran tersebut itu mengajarkan tentang berbagai hal. Yang ada itu, Bu, cuma dalam Islam. Itu cuma dalam Islam.
Islam ini, Al-Quran ini, itu kan mengatur mulai dari urusan dari bangun tidur sampai tidur. Ya kan, mulai dari masuk masjid sampai masuk WC, terkait semua itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui Al-Quran dan melalui nabinya. Dan juga nggak ada Tuhan yang memperkenalkan dirinya secara detail sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya secara mendetail. Nah, memperkenalkan diri secara mendetail bukan terkait zatnya, Bu. Tapi terkait sifatnya, terkait keinginannya, terkait kemauannya, terkait kehendaknya, terkait apa yang sebenarnya Allah harapkan dari kita. Kayak sekarang kita ngaji Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Kita disuguhkan kisah orang terbaik. Ketika dikasih musibah, sabar. Ya kan, ketika dikasih ujian istiqomah, nggak keluar daripada aturan Tuhan. Sekarang kita mikir aja, Bu. Allah menyajikan kisah ini maunya Allah apa coba? Coba kita mikir. Kalau misalnya kita mikir kenapa Allah menyajikan kepada kita kisah tentang Nabi Yusuf, tentang kebaikan akhlaknya, ya kan? Tentang kesopanan dirinya, tentang menjaga dirinya dari kejelekan. Sekarang kalau kita mikir logika, Allah maunya apa? Kalau misalnya kita cerdas, ya benar kalau kita tahu Allah pengen kita berakhlak seperti Nabi Yusuf. Bagaimana ketika dia mempergauli orang, bagaimana ketika dia dizolimin orang, bagaimana ketika dia dihinain orang. Contoh Nabi Yusuf, nih gue kasih contohnya. Sebenarnya kan begitu. Artinya ternyata dari satu kisah ini kan kita diajarkan bahwa Allah sebenarnya pengen kita jadi orang baik. Sehingga orang lain bisa mengambil kebaikan dari kita. Ketika orang bisa mengambil kebaikan dari kita, orang tersebut akan menyebarkan kebaikan lagi sehingga menimbulkan kebaikan buat banyak orang sebagaimana Nabi Yusuf, dan itu yang Allah pengen. Makanya kan tujuan kenapa kita mengkaji Al-Quran, tujuannya kita pengen semakin kenal Allah. Biar kita tahu maunya Allah apa, pengennya Allah dari kita apa. Kan begitu. Nah kalau misalnya kita semakin ngaji, Bu, kita akan semakin yakin ucapan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terhimpun pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya buktiin. Kalau memang benar Al-Quran itu terhimpun dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kita buktiin, oh iya, ternyata Allah ngajarin begini. Tujuannya apa, Bu? Karena Allah memang sayang sama kita dan kita nggak pengen jadi orang yang sengsara di dunia maupun di akhirat. Makanya kan zaman sekarang, Bu, nggak sedikit orang yang bunuh diri. Baru-baru berita di mana tuh? Sekeluarga bunuh diri karena katanya kelilit utang, pinjol. Coba. Kalau dia kenal Allah, nggak mungkin sampai dia seperti itu. Kenapa, Bu? Karena nanti Allah akan ajarkan dia solusi-solusi hidup. Bahkan jangankan bukan terkait pinjol, Bu. Jangan sampai minjem pinjol, Allah juga udah ajarin. Gitu Allah ajarin. Contohnya apa? Seperti terkait ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Kalau kata Allah begitu. Kan gitu, Allah nggak membebani kamu sesuai dengan apa yang Allah kasih. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kalau hidup ya sesuai dengan isi kantong. Sederhana aja, jangan berlebihan. Ketika keinginan kita melebihi kan isi kantong, jangan diturutin. Sesuaikan isi kantong untuk kebutuhan. Begitu kan Allah dari awal udah mencegah. Dan bahkan ketika udah terlanjur pun diatur sama Allah. Makanya pada akhirnya orang-orang yang memilih bunuh diri karena permasalahan hidup, itu kan orang-orang yang gak sadar. Orang-orang yang gak mengimani akan hari akhir. Dia pikir kali mati itu tidur pules kali. Sehingga dia pikir beban kelar. Padahal yang namanya mati itu bukan tidur pules. Justru perjalanan awal.
Dan kalau kita mau dikatakan benar-benar istirahat, kapan Bu? Nanti ketika kaki kita udah napak ke surga, baru itu namanya istirahat. Karena perjalanan kita masih panjang nih, setelah taruhlah kita mati di umur 60. Artinya kan kita hidup di dunia 60 tahun. Ya kan? Nah setelah mati masuk ke alam barzah. Kalau setelah kita mati misalnya kan 20 tahun kemudian kiamat. Ya artinya di alam barzah kita 20 tahun. Nah kalau misalnya ternyata setelah kita mati sampai hari kiamat itu 100 tahun atau 500 tahun. Artinya ternyata 500 tahun kita lebih lama. 500 tahun kita di alam barzah. Perbandingannya di dunia cuma 60 tahun. Itu baru di barzah. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Di mana kita nanti diading ngantri. Ya kan? Itu pun hitungan ratusan tahun. Sampai saking lamanya itu dalam barzah. Orang udah masukin neraka, masukin aja udah. Saking apa Bu? Udah gak sabar dia nunggu waktunya. Jadi jangan dikira mati kelar urusan. Justru perjalanan panjang itu dimulai ketika awal kematian kita. Cuman kadang orang-orang yang memilih bunuh diri kan enggak sampai ke situ. Karena apa Bu? Pengenalan terhadap Allahnya kurang sehingga keimanan terhadap Allah enggak ada. Maka matilah dia dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan enggak punya iman. Begitu Bu. Nah itu terkait mata'budu min dunihi illa asma'i sammaitumuha antum wa abaikum ma anzalallahu biha min sultanin inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Nah Nabi Yusuf juga Bu dalam hal ini itu menjelaskan bahwa apa yang dia katakan adalah penegasan atas hukum Allah. Bukan berasal dari dirinya sendiri, kehendaknya atau pendapatnya pribadi. Karena apa? Bukan Allah memerintahkan untuk gak menyembah selain Allah. Ini berarti bahwa gak ada ketaatan yang sah kecuali ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih Bu dalam Islam ini kan kita apa? Diyakini dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ternyata setelah saya cari tahu bahwa enggak ada di dalam agama selain Islam yang memiliki ungkapan serupa seperti ungkapan Allah pada kalimat tahlil. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya fix sebenarnya Allah adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya bilang begitu? Allah adalah Tuhan yang benar. Kalau misalnya ada Tuhan yang benar selain Tuhan Allah, itu seharusnya Tuhan benar itu membantah ucapan tahlil tadi. Membantah ucapan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada kenyataannya enggak ada Bu. Tapi yang ada apa? Allah justru membantah Tuhan lain selain Allah. Jadi kalau misalnya Kristen mengklaim dia punya Tuhan, Allah bilang la ilaha illallah. Orang Yahudi mengklaim dia punya Tuhan selain Allah, udah Allah bantah la ilaha illallah. Nah sekarang ada nggak agama mana yang bisa bantah kalimat Allah? Nggak ada. Karena kalau misalnya Tuhan mereka benar, otomatis Tuhan mereka mengetahui akan ada Tuhan yang mengaku Tuhan dan membantah Tuhan-Tuhan lain. Kalau misalnya Tuhan mereka benar. Pada kenyataannya nggak ada agama selain Islam atau selain Allah yang menyatakan demikian. Begitu. Dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia itu nggak mengetahuinya. Nah jadi hal ini kalau kata Syarah menunjukkan bahwa meskipun para rasul telah menyampaikan wahyu dan petunjuk, itu kebanyakan manusia nggak memahami atau nggak mengimplementasikan ilmu dalam perbuatan mereka. Artinya
Walaupun nih Rasulullah udah mati-matian nih, ya kan? Mati-matian membarengi turunnya Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, Rasulullah udah mati-matian membarengi turunnya Al-Quran. Kenapa, Bu? Yang seperti kemarin saya bahas, Al-Quran ini kan diturunkannya secara bertahap, yaitu selama 23 tahun. Nah, selama diturun Al-Quran itu secara bertahap memiliki tujuan. Supaya apa? Mudah dimengerti, mudah dipahami, terlebih turunnya sesuai dengan konteks permasalahan. Nah Rasulullah, Bu, itu membarengi turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran udah kelar hidup Rasulullah. Artinya Rasulullah diangkat oleh Allah. Nah sekarang yang jadi kita perlu perhatikan, di sini kan dikatakan apa? Dikatakan bahwa apa? Walakin aksaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu nggak mengetahui. Maksudnya apa, Bu? Al-Quran udah diturunin, cuman kebanyakan manusia itu nggak benar-benar mau memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Al-Quran cuman dibaca yang diharapin pahalanya. Kan begitu, benar membaca Al-Quran itu berpahala. Tapi itu bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Karena kalau sekedar ngeraih pahala banyak, bukan cuma baca Quran. Ya kan begitu, tapi baca Quran memiliki hikmah, manfaat, itu memberikan pahala. Tapi tujuan utama Al-Quran itu apa? Supaya dijadikan petunjuk, supaya dijadikan rujukan buat kita nih. Terutama umat Islam sebagai pedoman hidup, biar selamat di dunia dan di akhirat. Makanya kalau misalnya terkadang umat Islam nggak benar-benar memahami Al-Quran, atau kebanyakan umat Islam ini, ya wajar. Kenapa, Bu? Karena Allah udah bilang begitu, kebanyakan manusia apa enggak mengetahui. Dan yang terakhir, Bu, yang terakhir ya, ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbuhu hamran. Wahai kedua penghuni penjara, salah satu atau salah seorang di antara kamu akan bertugas apa? Rabbahu hamran, agar bertugas menyediakan minum bagi tuannya. Wa ammal akharu, dan adapun yang lainnya, fayuslabu fataqulu tayru min ra'sih, dan yang selainnya itu apa? Akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastabtiyan, yang apa? Sebagian kepalanya telah terjawab perkara kamu yang telah ditanyakan. Maksudnya gini, Bu. Nah, Nabi Yusuf ini udah mulai ngejawab tuh pertanyaan. Yang pertama kan dia mimpi meras anggur. Yang kedua, dia mimpi roti di kepalanya, dan kepalanya roti itu dimakan sama burung. Jadi tafsiran yang pertama buat orang yang meras anggur, itu tafsiran mimpinya bahwa dia akan dibebaskan dan akan diangkat menjadi pelayan raja yang mengurus masalah minuman khamr, menjadi pelayan raja yang menyajikan minuman buat raja. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua dan yang buat yang lain, yaitu apa? Bahwa yang kedua ini bakal disalib. Yang mana kan ketika disalib otomatis mati itu. Nah ketika mati, palanya itu, Bu, dimakan sebagian kepalanya sama burung. Nah itu terkait tafsir daripada mimpi Nabi Yusuf. Nah Nabi Yusuf juga menunjukkan, Bu, dalam hal ini kebijaksanaan ketika menafsirkan secara objektif tanpa dia melibatkan kepentingan pribadi. Dia menyelesaikan tafsirnya dengan mengatakan apa? Telah diputuskan, gitu kan. Qudiyal amrul ladzina fihi tastabtiyan, telah diputuskan perkara yang kalian tanyakan itu. Artinya bahwa nggak ada kemungkinan untuk membatalkan, mengubah takdir yang udah ditentukan. Artinya
Ya walaupun kita mau bagaimana, mau nangis darah, kayak kalau memang takdir Allah udah diketuk, udah nggak akan ada yang bisa menghindar. Terkait apapun Bu, terkait rezeki, terkait umur. Ketika Allah udah tentukan umur kita sampai kapan, apakah kita akan jadi orang sukses, sebaliknya udah ditentukan, itu nggak akan bisa dirubah. Apalagi yang namanya umur Bu. Umur itu kan kalau kata Sarawi seperti anak panah yang dilepaskan dan akan menusuk pada waktu yang tepat, pada waktu yang udah ditentukan. Nah jadi Bu, setiap kita ini ajal itu udah dilepas nih, ibaratnya busur udah dilepas sama Allah. Nah busur ini kan sedang apa Bu, sedang menuju kepada kita nih, busur panah ini udah menuju kepada kita. Cuman kita nggak tahu kapan busur panah itu nyampe. Tapi yang jelas busur panah atau ajal itu udah terbang nih ke kita. Nah nanti ketika pada waktunya sampai nuncelap matilah kita. Nah seperti itulah ajal yang diumpamakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi begitu. Nah mungkin itu saja, nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Amin. Kepada beliau saya persilakan. Hadul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.